Halo teman-teman, balik lagi di Lion Talk. Hari ini episode kedua dengan saya Lili Aulia. Hari ini kita udah kedatangan satu tamu spesial, yang dimana kita bakalan ngebongkar dapur pabrik mesin alat berat. Kita tuh sering banget dengar stereotip kalau kerja di pabrik otomotif, elektronik, manufaktur besar itu enak katanya. AC-nya dingin, bersih, kedengarnya elit lah. Bukan begitu, Bung? Tapi orang sering lupa, semakin mesinnya semakin canggih, semakin besar juga risiko yang dihadapinya, begitu. Hari ini kita bakal bongkar dapur manufaktur bareng orang dalam. Kita udah kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua PUK sekaligus Wakil Sekretaris Bidang Advokasi DPC SPLM SPSI Kabupaten Kota Bandung. Sini ada Bung Kartono. Gimana Bung kabarnya? Alhamdulillah baik sehat, ya, Mbak Lili. Sehat. Alhamdulillah. Mbak Lili sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Bung, jadi hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi agak nyerempet bahaya nih. Gimana? Boleh. Kita mau bahas soal K3. K3 yang dimana aturannya ini selangit, tapi prakteknya tuh pahit kadang. Betul begitu? Iya, sepintas begitu sih ya kalau diperhatikan gitu. Oke, mungkin Bung bisa cerita dulu nih Bung, latar belakang Bung gimana nih? Oke, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih nih ya bisa berkenan hadir, bisa bertemu dengan kawan-kawan gitu ya. Apalagi bisa sharing diskusi di sini. Luar biasa gitu. Sebuah kehormatan ya bagi saya untuk bisa hadir bertemu dengan Mbak Lili gitu. Pertama kalau secara background gitu ya, sebetulnya sih sama dengan pekerja yang lain gitu. Nah, kebetulan saja saya diberikan amanah saat ini sebagai ketua serikat di salah satu perusahaan alat berat. Terus juga sekaligus sebagai wakil sekretaris di bidang advokasi di DPC FSPLM SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Gitu. Jadi kalau background sih ya masih rutinitas, aktif di kegiatan serikat pekerja dan aktif ngurusin kasus-kasus nih kebetulan, karena di awal tahun ini kebetulan masih banyak kasus-kasus kaitannya, pertama banyak kasus-kasus di hubungan industrial itu sih sebetulnya. Selain di serikat nih masih kerja di lapangan nggak sih Bung? Nah, kalau bekerja tetap lah ya, karena kita kan sebagai pekerja yang memang mempunyai kewajiban bekerja, tetap kita sampai dengan saat ini masih bekerja. Masih aktif. Oke, aku mau nanya nih soal K3 sendiri, menurut Bung tuh gimana nih sebagai pribadi maupun sebagai pengurus serikat gitu Bung? Oke, menarik ya. Kalau kita bicara K3 gitu, sebetulnya ini banyak ya perbincangan terkait K3, bahkan kebetulan saat ini ya, bulan ini kan memang salah satu bulan K3 ya. Betul. Dan pemerintah juga hari ini concern nih dengan isu-isu K3, bagaimana membangun ekosistem ya, yang profesional, andal, dan kolaboratif ya. Karena isunya begitu tuh temanya bulan K3 bulan ini. Nah, kebetulan kami belum lama juga melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk membicarakan terkait masalah K3. Tapi kalau bagi saya K3 gitu ya, itu tidak hanya sebatas sistem, prosedur atau aturan ya, itu lebih kepada relasi sih sebetulnya Mbak Lili ya. Jadi saya lihat bahwa K3 itu lebih kepada relasi antara manusia dengan manusia, terus manusia dengan kerja, ya. Terus yang terakhir adalah manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sebetulnya kalau kita berbicara definisi K3 itu kan secara aturannya jelas gitu ya. Banyak lah. Artinya bahwa K3 itu penting untuk sebagai preventif ya, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja begitu. Tapi kalau menurut saya gitu ya, K3 lebih kepada bagian relasi ya, lebih pada ke individunya. Kalau K3 sendiri bagi saya itu lebih pada kita, kami, dan kamu. Sebenarnya begitu sih Mbak Lili, sederhananya begitu kalau definisi K3. Begitu sih. Oke, itu menurut Bung pribadi atau menurut serikat gimana Bung? Nah, kalau menurut serikat sebetulnya ini lebih kepada K3 adalah hak dasar pekerja yang memang harus ya, ini harus. Pertama harus. Artinya harus benar-benar dilindungi dan memang harus benar-benar mengena gitu. Artinya tidak hanya sebatas ini aturan loh K3, tapi lebih kepada benar-benar pekerja itu terlindungi oleh K3 itu sendiri. Itu sebetulnya. Ini harus atau suatu kewajiban nih, Bung? Ya kalau harus ya artinya wajib ya. Artinya tidak hanya sebatas aturan bahwa ini ada
misal nih kayak di belakang itu bahwa K3 itu hak dasar, tetapi hanya sebatas poster gitu atau simbol atau campaigns, itu nggak hanya sebatas itu, tapi lebih kepada praktek. Bagaimana praktek K3 di lapangan khususnya itu benar-benar terjadi oleh pekerja itu sendiri, khususnya di kami gitu ya, di perusahaan alat berat yang memang secara resiko kerjanya itu sangat tinggi, dan seringkali kita dihadapkan dengan resiko-risiko kecelakaan kerja itu sendiri sih sebetulnya. Gini Bung, kan kalau orang awam dengar kata K3 tuh pasti yang kebayang helm proyek gitu ya, terus rompi yang nyala nih warnanya nyentrik gitu. Tapi buat teman-teman sendiri di lem gitu ya, logam, elektronik, mesin, itu gimana sih K3 ini makhluk berjenis apa? Atau gimana nih perumpamaan K3 buat di sektor lem sendiri? Seberapa dekat sih bahayanya sama teman-teman di sektor lem? Oke, kalau kita berbicara seberapa dekat sih tingkat resiko gitu ya. Kalau di sektor kami kebetulan logam, elektronik, dan mesin, dan memang basisnya itu kalau secara basis resiko itu memang sangat tinggi gitu ya. Artinya kalau kita sedekat apa ya, kita lebih dekat gitu. Artinya semenjak kita masuk ke gerbang pabrik gitu ya, itu resiko kecelakaan kerja itu sudah melekat gitu sih ya, dan sangat dekat. Terlebih kami di manufaktur itu yang setiap hari memang bersinggungan langsung dengan mesin-mesin besar gitu ya, terus debunya juga banyak. Artinya kalau secara resiko sudah pasti beresiko. Hanya saja kami menyadari bahwa pentingnya K3 tidak hanya tadi sebatas slogan atau poster, lebih kepada kesadaran itu sendiri bahwa kita harus membangun kesadaran K3 dimulai dari diri kita sendiri. Artinya kalau kita berbicara seberapa dekat, kita dekat. Tetapi kita pengennya itu benar-benar dekat, tetapi itu bukan bahaya. Tapi lebih kepada preventifnya, bagaimana ketika kita dekat dengan bahaya, tetapi kita bisa mengurangi angka bahaya itu. Untuk menghilangkan kan kita tidak bisa, betul. Tapi kita lebih kepada bagaimana sih untuk menghambat, untuk menghalangi supaya bahaya itu mencegah sebelum terjadi, lebih kepada mencegah lah ya, preventifnya begitu, gitu sih. Oke Bung, kan terkenal nih ya kalau misalkan di sektor alat berat ini disiplin banget nih K3-nya, betul? Karena kan alat berat namanya alat berat pasti kan gede-gede nih Bung ya, pasti disiplin katanya. Tapi kalau di lapangan sendiri sedisiplin apa sih Bung? Nah kebetulan kalau kita berbicara sektor alat berat gitu ya, memang perusahaan kita salah satu perusahaan modal asing ya, atau PMA, dan kebetulan memang kita punya ATPM atau agen tunggal pemegang merek gitu. Tentunya kalau kita berbicara terkait masalah disiplin atau budaya K3 di kami itu sangat concern Mbak Lili. Jadi bahkan kalau kita mau lewat itu harus ada jalur khusus. Bahkan sebelum kita lewat gitu ya, ada yang namanya di kami itu ada yang namanya sisa koso. Jadi istilah apa ini Bu? Jadi kalau sisa koso itu menunjuk dan menyebut. Jadi kalau kita mau, misal nih ada persimpangan gitu ya, ada jalur khusus dan ada tanda kaki itu di situ. Jadi kita tidak boleh tuh langsung jalan gitu. Nah kita harus berhenti dulu tuh. Jadi sebelum kita mau nyebrang, baik ada ataupun tidak ada, misalkan ada forklift biasanya gitu, atau ada kendaraan gitu, baik ada kendaraan maupun tidak ada barang, kita harus berhenti dulu. Jadi kita harus nengok ke kiri, kanan, depan. Itu harus nunjuk. Nah itu di kami namanya sisa koso. Terus juga harus jalannya itu harus ada jalurnya. Kalau di kami itu jalurnya jalur biru. Jalur biru, dan itu khusus untuk pejalan kaki. Nah, selain di luar jalur itu kita tidak boleh tuh, tidak boleh menyentuh tidak boleh melewati jalur itu. Begitupun forklift itu sendiri. Betul. Jadi forklift pun sama. Jadi forklift juga ada jalur khusus gitu ya. Dan ketika forklift memang di persimpangan, dia juga harus berhenti dulu sejenak. Dia juga harus sisa kosong juga tuh. Meski kosong tuh. Apalagi kalau lagi bawa barang gitu ya. Nah, itu sampai ke situnya kita. Artinya kalau secara disiplin dan budaya kita sangat concern. Benar, karena tadi bahwa pertama ya, untuk memunculkan kesadaran bahwa disiplin atau budaya K3 itu benar-benar harus dibiasakan, dan itu menjadi kultur ya di perusahaan-perusahaan, khususnya di perusahaan asing gitu ya. Dan salah satunya di perusahaan kami sangat concern terhadap isu K3 itu.
Tapi buat buruhnya sendiri nih, Bung, kira-kira hal itu tuh jadi beban nggak sih, Bung? Beban administrasi atau kayak ada yang bilang, ya udah di checklist aja, yang penting keisi nih, gitu. Ada nggak sih, Bung, yang kayak gitu? Iya, jadi menarik Mbak Lili. Pertama gitu, saya masih ingat betul ketika ada transisi waktu itu, kaitannya dengan APD helm. Dulu di kami itu belum menggunakan helm. Kita masih menggunakan topi. Bahannya kain gitu ya, kain biasa, topi seperti itu, topi biasa gitu. Bahkan waktu itu kebetulan kalau di alat berat kan kita bersinggungan dengan mesin las gitu ya. Jadi dengan apa namanya sinar, asap itu udah biasa itu. Dulu kita menggunakan topi, atau kalau di Jepang itu namanya topi heiho gitu ya, topi yang memang khusus gitu, jadi memang rapat gitu. Jadi seiring berkembangnya apa namanya mungkin teknologi dan perkembangan aturan gitu ya. Nah, itu kita menggunakan helm tuh waktu itu. Nah, di awal-awal itu komplainnya tuh luar biasa. Jadi ada yang pertama kali menggunakan helm tuh sampai pusing. Ya, karena masa transisi itu ya, yang tadinya kita menggunakan topi biasa atau topi heiho, topi kain gitu ya. Terus diganti menggunakan helm gitu. Ada yang berat, ada yang pusing gitu, bahkan sampai ada yang sakit itu, karena dalam durasi kita kan 8 jam kerja gitu ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Memang kalau istirahat 1 jam atau 45 menit kan bisa dilepas, tetapi dalam durasi anggaplah 8 jam kerja kita menggunakan helm, itu kan berat gitu di kepala. Dan itu di awal-awal itu dikeluhkan. Artinya kalau kita berbicara K3, di awal-awal kita ribet loh, asli ribet. Bahkan, wah APD, buat apa sih, ribet deh. Bahkan sampai kita, tadi ada yang pusing, ada yang keluar, kenapa sih baju harus dimasukkan, ini kenapa lengan baju harus ribet. Kalau dari kawan-kawan sendiri, banyak yang protes juga ya, terkait apa namanya aturan-aturan K3. Tapi tadi ya, kita sebagai serikat pekerja benar-benar memastikan bahwa, ya memang kalau kita berbicara keselamatan itu, ya memang ribet. Awalnya gitu ya, awalnya itu ribet. Tetapi pada akhirnya ini menjadi budaya. Dan sampai dengan sekarang ya kita sudah biasa menggunakan helm. Ya sepatu safety udah jelas toh. Terus ada apa namanya air plug gitu ya, penutup kuping, sama kacamata. Jadi di kami itu ketika kita sudah masuk area apa namanya fabrikasi atau gemba di bahasa kami itu, APD harus lengkap. Jadi kalau tidak menggunakan APD gitu ya, itu tidak boleh. Tidak boleh masuk, dan harus itu apa namanya menggunakan APD dulu. Ya sepatu safety ya, terus helm, terus kacamata, satu lagi ID card itu penting ya, sama itu air plug. Itu menjadi wajib. Aku sih jadi penasaran nih, Bung. Sebenarnya apa sih helmnya? Karena tadi kan katanya bikin pusing dan lain-lain. Aku jadi inget kayak pengantin wanita yang pakai siger gitu ya, pakai sanggul. Siger kan pusing nih. Apakah seberat itu helmnya atau gimana? Sebetulnya kan ini lebih kepada apa namanya habit atau kebiasaan sih sebetulnya ya. Karena di kami itu di helm itu nanti ada kedok las. Jadi apa namanya? Jadi berat ya bebannya. Jadi bukan hanya helm saja, kalau section lain misal yang hanya apa namanya tidak menggunakan kedok las, dia enak gitu ya, tidak terlalu berat. Tetapi bagi welder sendiri atau tukang las sendiri itu jadi helm, terus nanti ada apa namanya topeng las. Nah, ini kan ada beban lagi, ya beban lagi, dan itu yang menjadi berat. Ya itu di awal-awal, wah luar biasa lah. Jadi sampai bikin keluhan, wah harus begini, gimana nih serikat pekerja harus begini. Ribet gitu ya? Asli ribet gitu. Tetapi tadi bahwa lebih baik mencegah daripada nanti mengobati. Kalau kita sudah terjadi kecelakaan kerja gitu ya, ini lebih apa namanya, lebih panjang gitu ya, artinya dampaknya. Makanya di awal-awal ya tadi, wah keluhannya banyak. Tapi ya sampai dengan saat ini itu sudah menjadi habit yang oleh kawan-kawan sendiri udah. Kalau tanpa itu udah wah ini harus pakai nih, oh bahaya. Sudah mulai kepada apa namanya kesadaran diri itu. Berarti ya. Betul. Sekarang kita mau masuk agak mulai nyerempet nih, Bu. Oke. Kita tahu lah ya aturan di kertas tuh banyak gitu ya, mulai dari PP, undang-undang dan lain-lain. SOP pun pasti ada kan di perusahaan masing-masing. Tapi aku tuh sempet dengar fenomena yang unik gitu. Dimana kalau mau audit, entah audit ISO atau kunjungan disnaker ke pabrik, mendadak pabrik tuh jadi glowing gitu, Bu. Kayak disulap gitu aja dalam 1 hari gitu. Jalur kuning atau tadi kalau Bung kan jalur biru ya. Jalur biru dicat ulang lah, tiba-tiba full APD.
Terus tapi pas sudah auditornya pulang, itu balik lagi Balik kayak lagi. sebelumnya. Kira-kira gitu nggak sih Bung di lapangan? Oke, ini menarik gitu. Sebetulnya saya agak sedikit kita hidup tuh agak sedikit di di zaman yang sedikit paradoks gitu ya. Artinya kalau kita melihat dari satu sisi aturannya tuh banyak loh. Undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya ada. Bahkan kalau kita tadi Mbak Lili menyebutkan bahwa SOP di perusahaan-perusahaan hampir banyak dan tebal-tebal itu SOP. SOP ini A, B, C, D, banyak gitu ya kalau kita berbicara SOP. Gitu ya? Beranak pinak gitu ya misalnya gitu. Tapi ketika ada audit nih dari ISO misal 18001 18001 kalau nggak salah itu ya. Atau ISO 9000 gitu ya. Nah, bagaimana nih? Nah, kebetulan tadi di awal-awal kami agak sedikit gagap gitu ya. Wah, besok ada audit nih, kita harus harus bersih-bersih. Nah, di kami itu ada yang namanya kebiasaan 5R atau 5S gitu ya. Artinya setiap minggu kita ada yang namanya Monday Cleaning. Monday Cleaning ya. Setiap hari Senin setiap hari Senin. Dulu itu Jumat. Ada namanya Jumat bersih dulu. Jadi sebelum ada Monday Cleaning itu kita ada Jumat bersih. Jumsih. Ketika hari Jumat waktu itu kita bersih-bersih tuh. Jadi semua sebelum bekerja itu membersihkan semua area kerja masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau dianggap kok hari Jumat kan besoknya libur ya, Sabtu Minggu, lebih baik digeser menjadi Monday Cleaning. Jadi sebelum kita masuk ya hari pertama kerja, ya kita tuh bersih-bersih dulu nih area. Karena kan weekend, Sabtu Minggu kan biasanya ada yang kalau office kan libur ya. Nah, kalau di Gemba biasanya ada yang lembur, overtime gitu. Nah, kita rubah tuh, jadi kita sekarang Monday Cleaning. Jadi semua divisi itu, baik di staff gitu ya, maupun di fabrikasi semuanya tuh. Jadi sebelum kita bekerja setelah senam pagi gitu ya, kita membersihkan areal kerja kita masing-masing gitu ya. Terus juga kita ada yang namanya program tadi masih 5R atau 5S gitu ya. Itu apa nih Bung 5S tuh? Senyum, sapa, salam, sopan santun bukan? Jadi lebih kepada 5R itu kayak rapi, resik, ringkas kayak gitu ya. Jadi lebih kepada budaya-budaya yang kita ciptakan itu. Jadi setiap bulan sekali kita memastikan ada yang namanya, ini kan biasanya tugasnya P2K3 gitu ya. Ada namanya safety officer di situ. Jadi setiap minggu keliling dia mencari temuan-temuan. Nah, jadi ketika nanti ada temuan nih, misal ada kabel yang berbahaya ya, dia melewati garis jalan yang tidak aman. Posisi-posisi yang tidak aman. Oh, ini ada areal yang berbahaya. Oh, ini belum ada namanya nih. Biasanya kan tempat bahaya atau apa nih harus nah itu biasanya kita langsung perbaikan di situ. Maka ada audit ataupun tidak ada audit di kami sudah tidak berlaku tuh. Jadi lu mau datang ke hari apapun ke kami ya udah nggak ngaruh karena itu sudah menjadi kultur di kami. Jadi nggak ada kultur kucing-kucingan nih. Nggak ada sih. Tapi biasanya kalau kucing-kucingannya itu lebih kepada secara internalnya gitu ya, karena di kami itu ada lomba 5S tadi ya, 5 rapi resik gitu. Dijadikan lomba. Jadi per divisi per section gitu. Jadi mana nih yang paling bersih dari gitu ada. Bahkan rest area pun kita sama. Ada kompetisi rest area. Jadi kompetisi mana nih yang paling rapi, paling resik, paling ringkas. Nah, itu ada kita. Jadi memang ada rewardnya. Dan ya sekarang sampai saat ini gitu itu sudah menjadi budaya di kami. Menarik ya, selain dijadikan budaya, dijadikan juga suatu kompetisi gitu ya. Tadi di akhirnya dapat reward. Kira-kira rewardnya apa tuh, Bu? Nah, memang spill dikit gitu. Jadi yang menarik tuh rewardnya itu ada piala bergilir gitu ya di kami. Jadi misal di tahun ini dinobatkan bahwa rest area ini atau section ini yang menang nih. Nah, nanti piagamnya tuh dipampang tuh ya. Ada reward piagam, terus juga ada secara nilai gitu. Ada uangnya sih sebetulnya. Nah, uangnya itu biasanya bagi kami kawan-kawan anak-anak tuh dikumpulin dulu nih. Nanti kalau lagi dalam sebulan biasanya kita staycation. Maksudnya staycation itu ngumpul lah bareng dengan satu section itu, makan bareng gitu. Jadi untuk merefleksi atas apa yang sudah dilakukan. Jadi biasanya itu sih duitnya digunakan seperti itu. Tapi ini tuh inisiatif dari buruhnya sendiri atau malah dari perusahaan nih, Bung?
Justru kalau ini kita lebih pada kolaboratif ya, karena tadi kita kan serikat pekerja kan memberikan ide, masukan dan saran, nih harus begini loh, harus begini. Nah, lebih kepada kolaboratif ya, artinya peran perusahaan juga ini penting. Tapi peran daripada kami sebagai pekerja itu juga sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ya kalau kami sebagai pekerja tidak aware atau tidak peduli ya, tidak mungkin juga toh di pekerjaannya ya, itu sendiri ya. Core-nya memang di pekerja, tapi ya dukungan dari perusahaan itu sendiri. Ya percuma juga dong kalau perusahaan nggak mendukung iya kan begitu. dong. Berarti perusahaannya ini siap menampung ide-ide nih, Bung. Kan biasanya ada perusahaan yang saya nggak mau dengar, saya nggak mau tahu, gimana aja terserah kalian gitu. Iya, sebetulnya kalau kita berbicara tanda kutip gitu ya, perusahaan sebetulnya lebih kepada anti, apalagi kalau itu bicara dengan budget gitu ya. Itu lebih kepada sensitif gitu ya. Tetapi memang karena sering kita gaungkan gitu bahwa K3 itu penting. K3 itu tidak hanya sebatas simbol itu atau semboyan, enggak. Waktu kita bertemu gitu dengan BOD, kita sampaikan bahwa kita punya slogan sendiri loh waktu itu. Apa tuh? Iya, sehat, kuat dan selamat. Wah, sampai salam kita K3 salam gitu. K3 waktu itu, dan itu sampai dibikin banner ya sama perusahaan, dan sampai sekarang tuh masih terpampang. Itu kalau nggak salah itu tahun 2021 itu saya sampaikan waktu itu di pertemuan dengan BOD bahwa kita punya simbol simbol K3, sehat, kuat dan selamat, dan itu menjadi banner dan itu menjadi slogan. Lalu kita sampaikan kembali, jangan hanya sebatas simbol dong ya, sehat, kuat dan selamat. Artinya kalau kita berbicara, percuma dong produktivitas tinggi tercapai kalau karyawan banyak kecelakaan kerja, banyak penyakit, banyak yang sakit. Oh iya ya. Nah, kita lebih kepada concern tuh seperti itu. Artinya, budget seperti ini apalagi sedikit ya. Artinya kalau kita lihat, kalau misal terjadi kebakaran ya, amit-amit gitu ya, terus atau kecelakaan kerja, nah ini kan lebih lebih banyak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan daripada kita mencegahnya. Artinya itu lebih logik ya, lebih masuk akal bagi perusahaan. Oh iya sih. Nah, maka reward seperti itu ya bagi perusahaan ya nggak seberapa sih kalau bagi saya itu ya. Oke. Gitu. Sekarang saya mau bahas nih, Bung, soal target, soal mesin sendiri nih, Bu. Kayaknya pertanyaannya semakin mendalam, semakin menusuk nih kayaknya. Sedang membongkar dapur perusahaan. Oke. Dengan orang dalamnya sendiri. Di manufaktur sendiri kan Tuhan itu produksi target nih, Bung. Tapi pernah nggak sih ada kejadian di mana mesinnya tuh sensor safety-nya error nih? Tapi karena harus ngejar target tersebut, karena dia takut di SP dan lain-lain, sensornya tuh di-bypass biar mesin tuh tetap jalan gitu, biar target tetap tercapai gitu. Nah, posisi buruhnya itu sendiri gimana, Bung? Iya. Kalau kita berbicara Tuhannya adalah target, ini ngeri ya. Dulu ya, itu pernah terjadi sebetulnya Mbak Lili ya. Dulu. Pertama itu ada ketakutan gitu ya, ketika pekerja atau anggota kami itu tidak mencapai target tuh ya. Apalagi, nah kebetulan tuh perusahaan kami tuh di kalau di ada plan 2 itu ya, plan 2 memang di kawasan industri gitu ya. Tapi kalau di plan satunya itu kami itu di di jalan nasional. Artinya kita listriknya tuh menggunakan langsung dari PLN gitu ya. Nah kalau dulu sering mati lampu tuh Mbak Lili ya, kalau mati lampu tuh stop semua, tidak ada yang bekerja. Jadi genset itu hanya diperuntukkan untuk lampu saja. Bukan buat mesin. Bukan buat mesin, karena tidak cukup ya, karena mesin kami itu kapasitasnya kan tinggi ya, voltasenya. Artinya tidak cukup untuk menghidupi mesin. Artinya kalau lagi mati lampu, senang tuh kawan-kawan, anak-anak senang. Ditunggu-tunggu mati lampu ini. Syukur-syukur pernah satu waktu itu sampai setengah hari itu. Jadi bahkan shift malam itu pernah mati lampu, ya sudah. Jadi pekerjanya itu ya sudah tinggal duduk di di tempatnya masing-masing gitu ya. Ya cuma nungguin mati listrik nyala gitu ya. Tapi praktis tidak ada yang nyala. Tapi pernah satu waktu trouble error gitu, ada mesin yang memang mati waktu itu. Dan memang harus dilakukan perbaikan. Kebetulan waktu itu lagi dikejar-kejar target nih. Jadi pihak PPIC itu waktu itu, waduh, ini udah deadline-nya udah ini nih, karena pengiriman sebentar lagi. Tapi itu pun tidak bisa ya Mbak Lili, di kami tidak bisa. Pertama,
pun kalau memang kita berbicaranya target dan harus dikejar, tapi kita tidak bisa mengabaikan sisi daripada keselamatan. Itu jadi dari kami itu tetap kalaupun memang trouble nggak bisa dilaksanakan ya tetap tidak bisa, nggak bisa dipaksakan kalau itu. Paling kalau dikejar nanti kalau untuk biasanya kalau overtime-nya misal di Sabtu Minggu kan kita libur tuh ya, baru tuh dikejarnya di hari libur itu. Jadi untuk mengejar ketertinggalannya itu. Jadi bisu begitu. Artinya kalau harus wah ini walaupun mati nggak bisa dipaksakan, ya. Tetap harus secara prosedurnya ya tadi ya mati, artinya harus ada perbaikan kayak begitu. Paling nanti operatornya ya paling 5R kayak itu nyapu atau apa kayak gitu. Berarti tetap mementingkan K3 gitu ya, nggak cuma soal target ya, begitu ya. Dulu ya di awal-awal karena kami kan kalau dibilang perusahaan lama gitu ya, karena perusahaan kami kan berdiri di tahun 91 ya, kita sudah hampir tahun ini sudah hampir 36 tahun ya, 35 tahun ya, 35 tahun ya perusahaan sudah berdiri. Artinya ya dulu ya seperti itu gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu tadi bahwa budaya, kultur gitu ya sudah kita pastikan. Bahkan kita sering gaungkan di LKS ya. Kebetulan di kami juga kan ada LKS bulanan tuh ya. Nah, belum lama kemarin itu kita juga membahas bulan K3 gitu, bahwa kita sampaikan bahwa K3 adalah hak dasar pekerja loh. Artinya perusahaan tidak hanya sebatas ayo gitu ya, tetapi lebih kepada apa nih yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja, belum lama kan kita juga ada medical check up tahunan tuh ya, ketika dimitigasi bahwa oh ternyata penyakitnya nih yang biasa begini, ada misal diabetes atau apa. Nah, apa nih yang dilakukan oleh perusahaan? Nah, kita lebih ke mendorong ke seperti itu. Misal dibentuk satgas kayak gitu. Nah, yang menarik nih Mbak Lili ya, belum lama kita juga membentuk satgas perempuan gitu ya, kan ini belum lama gitu ya. Nah, kalau berbicara K3 kan kita tidak melulu atau terbatas hanya secara nilai atau kesejahteraannya saja ya, tapi kita lebih luas gitu ya, karena serikat pekerja itu ya harus ya kerjanya harus lebih luas gitu, tidak hanya perjuangan upah, bonus atau apa, tapi perjuangan dengan tempat kerja yang sehat, tempat kerja yang nyaman ya, itu juga kami lakukan Mbak Lili. Bahkan secara ergonomisnya gitu ya, kita sampaikan bahwa kalau kerja nggak aman, berhenti. Itu kita sudah pastikan ke situ. Jadi kita lebih kepada penyadaran ke anggota, ke kawan-kawan, bahwa kita sering sampaikan itu. Bahwa kawan-kawan kalau APD-nya nggak lengkap, tolong berhenti. Tolong sampaikan kepada atasan. Wah, nanti begini. Enggak. Karena kita sudah mengedukasi dan kita sudah mengkomunikasikan kepada perusahaan. Dan perusahaan sudah, oh iya. Artinya perusahaan juga secara ini, oh iya sih. Benar, artinya jangan memaksakan diri ketika APD-nya tidak lengkap. Turut aware berarti ya perusahaan. Karena bagi perusahaan tadi bahwa oh iya, karena saat ini sudah menjadi kebutuhan ya, bahwa ya kewajiban dan kebutuhan ya, kalau saya pikir ya, bahwa percuma juga ya target saya tercapai tapi karyawan saya banyak yang sakit, banyak kecelakaan. Nah, lebih kepada seperti itu sih sebetulnya di kami itu. Oke, ngomong-ngomong soal menarik nih, saya suka yang menarik nih Bu. Oke, yang menarik tadi kan Bu bilang ada sektor perempuan nih. Nah, K3 selama ini di lapangan Bu sendiri tadi bilang tetap soal mesin, K3 helm dan lain-lain. Sedangkan nanti ada sektor perempuan. Gimana nih kira-kira K3-nya untuk perempuan? Karena kemarin saya sempat bahas dengan Bu Rahma. K3 untuk perempuan. Kira-kira Bung sendiri gimana nih rencananya? Nah, kalau bicara menarik, tentunya menarik ya. Sebetulnya di tahun 2000 atau 3 tahun sebelum tahun ini gitu ya, alat berat itu lebih kepada secara prioritas itu laki-laki semua Mbak Lili. Jadi anggota kami itu ya seluruh karyawan itu sekitar 1.500 itu. Dan itu didominasi oleh kaum Adam sih sebetulnya ya. Jadi laki-lakinya itu lebih banyak. Nah, kalau kita berbicara tadi perempuan, di kami itu perempuan sebetulnya bisa dihitung. Dari 1.500 itu kalau tidak salah data terakhir itu sekitar hanya 30-an orang perempuan. Tapi kebetulan belum lama ada anggota kami juga perempuan yang baru diangkat menjadi karyawan tetap atau PKWTT gitu.
Dia sebetulnya sebelumnya dari PKWT dan dia diangkat menjadi PKWTT dan kebetulan bergabung menjadi anggota kami, anggota Serikat Pekerja. Nah, kemarin kita melakukan pendidikan, ya, salah satunya dihadiri oleh perempuan. Nah, itu mereka menyampaikan, Pak, masalah untuk fasilitas nih. Nah, kebetulan kan saya perempuan nih, kata dia. Ada toilet gitu kan. Oh iya ya, kata dia. Kan nggak mungkin juga kan toiletnya disatukan dengan kaum laki-laki gitu. Nah, itu kita sampaikan kepada perusahaan gitu. Artinya, ketika perusahaan saat ini sudah sudah bisa memasukkan pekerja perempuan dalam satu perusahaan, ayo dong fasilitasnya juga harus dilengkapi toh. Jangan sampai masa perempuan toiletnya harus campur dengan laki-laki, kan nggak mungkin. Karena perempuan kan ada kebutuhan khusus ya, ada namanya siklus bulanan itulah ya, kita tahu. Artinya ini juga harus dipikirkan dong oleh perusahaan. Nah, kebetulan juga direktur kami juga perempuan dan itu sangat memahami ya. Nah, makanya di Satgas Perempuan itu kebutuhan perempuan itu dibahas tuh. Oh, butuhnya ini, butuhnya itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa K3 di kami ya perempuan juga harus kita singgung, kita sentuh gitu. Jadi tidak terbatas hanya di kaum laki-lakinya saja gitu, Mbak Lili. Berarti perempuan ini harus aman dari kekerasan seksual, pelecehan seksual ya Pak ya, karena kan tadi jomplang banget nih laki-lakinya. Sekian, perempuannya bisa dihitung jari lah ya kasarannya. Oh iya betul Mbak Lili, artinya kadang-kadang saya ngeri gitu, maksudnya ngeri begini. Kadang-kadang jangan sampai ada terjadi pelecehan gitu ya. Karena gini kan, kalau kita melihat aturan gitu, pelecehan itu kan bisa terjadi verbal dan non verbal gitu. Bahkan ucapan tuh itu kan itu bisa atau body shaming gitu. Nah, ini kan bisa jadi pelecehan. Nah, kita juga kadang-kadang menyadarkan atau memberikan edukasi kepada kawan-kawan gitu. Hati-hati ya, sekarang ada perempuan nih di fabrikasi. Tolong dijaga. Nah, kebetulan kita punya namanya, kalau di kami kan ada pengurus serikat, ada pleno atau bakor ya, badan koordinasi, dan itu di setiap section tuh ada Mbak Lili. Jadi ketika kita lagi pertemuan gitu ya dengan kawan-kawan, itu kita edukasi bahwa saat ini ada pekerja perempuan. Nah, bagi yang ada di sectionnya pekerja perempuan, mohon dong ya itu dijaga bahasanya juga. Nah, jangan sampai nanti kena pasal. Yang repot kita juga nih, malu lah kalau kita masa pasalnya gara-gara sweet atau gara-gara body shaming, kan nggak lucu lah, nggak keren lah kalau begitu. Nah, artinya kita mengedukasi seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, soal kecelakaan kerja. Seringkali gitu ya kalau investigasi nih, perusahaan tuh berlindung dengan dalil human error. Operatornya kurang teliti, ngantuk, kurang istirahat, gitu kan. Padahal mungkin ya mesinnya yang udah tua, udah nggak sesuai lagi lah gitu si mesinnya, atau maintenance-nya bahkan kurang diperhatikan dan lain-lain. Itu ya tadi. Tapi kan tadi Bung bilang nggak ada pemaksaan untuk ngejar target gitu ya. Tapi mungkin di perusahaan lain mungkin ada ya. Nah, gimana sih peran serikat sendiri ngebela anggotanya biar nggak jadi kambing hitam dari perusahaan nih, Bung? Pertama gini, kalau kita berbicara accident gitu atau kecelakaan kerja gitu, pasti yang pertama kali dikambingkan adalah operator toh. Nah, yang sering terdampak itu kan tidak mungkin orang-orang staff atau orang-orang kantor, kan nggak mungkin. Tapi siapa itu? Yang paling bersinggungan dengan kecelakaan kerja, ya operator itu. Ya. Pernah satu waktu kami juga ada yang namanya kecelakaan kerja waktu itu Mbak Lili, itu ya, sampai kakinya patah gitu ya. Nah, dari situ yang pertama kali kita lakukan kan pertolongan pertama tuh, artinya bagaimana kita memastikan bahwa secara perlakuannya itu harus ditangani dulu ya, kita bawa ke rumah sakit segala macam gitu ya, memastikan bahwa secara prosedurnya itu benar-benar dilakukan gitu. Baru nanti kita melakukan investigasi gitu. Nah, di awal-awal perusahaan ya biasanya dalihnya itu ya human error nih, gara-gara ini nih, gara-gara ngantuk, gara-gara gini. Nah, dulu kita sampaikan begini Mbak Lili, bahwa ketika ada kecelakaan kerja ya, pekerja itu tidak pernah salah, saya bilang. Kenapa tidak pernah salah? Ya, karena pekerja itu melakukan kerja
itu atas instruksi. Oke. Nah, di situ kan ada prosedurnya tuh ya yang dilakukan. Maka ketika pekerja atau pekerja terjadi kecelakaan, maka yang kita pertanyakan dulu adalah bagaimana prosedurnya. Ya, karena tidak mungkin begini, bahwa sebelum pekerja ya ke lapangan gitu ya, kan harus ada namanya safety induction. Ya, jadi dalam safety induction itu akan dijelaskan, oh besok kamu ditempatkan di sini ya, jadi area ini berbahayanya itu ini. Ya, potensi-potensi bahayanya. Misal kalau di di painting ya, bahaya kimia gitu ya, menghirup misal thinner atau cat gitu kan luar biasa. Atau di welding di kami ya, asap las gitu ya, atau sinar ultraviolet gitu ya. Nah, ini kan harus dijelaskan safety induction gitu. Artinya sebelum kawan-kawan itu benar-benar ke lapangan itu sudah dijelaskan dulu. SOP-nya SOP-nya gitu ya? ada gitu ya, udah jelas dan rigid gitu ya. Pun terjadi kecelakaan gitu, ya amit-amit gitu. Tapi memang kejadian waktu itu. Nah, kita melakukan investigasi atau kalau bahasa kerennya itu olah TKP gitu. Kita melakukan kronologisnya bagaimana sih bisa terjadi begini. Nah, setelah dilakukan investigasi, ternyata memang alatnya. Jadi alatnya itu sudah usang ya, tidak kalibrasi itu waktu itu. Jadi, nah beranjak dari situ kita melakukan perbaikan gitu ya, bahwa loh hati-hati loh, artinya ketika tadi Mbak Lili menyampaikan prosedurnya banyak kayak checklist ya. Jadi kita memastikan bahwa tidak hanya sebatas ini oke, tidak hanya itu. Artinya kita benar-benar memastikan apakah itu alat itu tidak secara dokumen saja, tetapi benar-benar dipastikan. Misalnya kalau di alat di kami kan ada alat angkat tuh kayak kren gitu ya. Nah, itu kren itu juga tidak hanya sebatas ini oke, enggak. Artinya kita pastikan tombolnya bagaimana, terus nanti kita turunkan slingnya bagaimana nih, ada yang putus satu. Nah, itu kita laporkan ya. Nah, setelah kita laporkan nanti ada tindak lanjut nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara kambing hitam, ya biasanya sampai dengan saat ini pasti operator pasti akan menjadi kambing hitam. Tapi sebetulnya saya ingin menyampaikan begini Mbak Lili, bahwa keselamatan kerja itu harus dilakukan di atas daripada target. Tidak bisa target di atasnya keselamatan. Artinya keselamatan atau K3 itu harus di atas segala-galanya. Ya. Karena kita itu tidak bisa mengabaikan nyawa gitu. Jadi pekerja itu yang dijual itu bukan nyawa Mbak Lili. Jadi tenaga kerja, tenaga kita tuh yang dibayar, bukan kita menggadaikan nyawa kita ya, atau misal biar prestasi saya besar gitu. Enggak begitu. Artinya saya sering sampaikan juga kepada kawan-kawan bekerja seperti biasa, memang kewajiban kita bekerja tetapi yang paling penting jangan pernah menggadaikan nyawa kawan-kawan. Ini yang paling penting. Maksudnya bagaimana? Misal nih, mentang-mentang lagi dikejar target, kawan-kawan sampai mengabaikan APD atau keselamatan. Ini yang kami tidak mau ya. Jadi penting bagi kawan-kawan ketika ada misal ada instruksi yang memang di luar daripada SOP, katakan menolak. Artinya menolak bekerja yang tidak aman. Tapi itu kalau sampaikan. Menolak itu ada kayak takut di SP-nya nggak sih Pak? Atau takut malah di PHK gitu? Nah, karena di kami kan sudah ada pendidikan ya dari Serikat Pekerja. Artinya kita juga membangun kesadaran itu. Tadi bahwa serikat pekerja itu tidak terbatas hanya perjuangan-perjuangan secara value atau nilai ya kesejahteraannya, tetapi kita juga perjuangan-perjuangan terkait masalah kesehatan dan keselamatan itu juga penting. Artinya tadi saya sampaikan di awal bahwa kawan-kawan ketika APD-nya tidak lengkap jangan bekerja dulu. Nggak apa-apa kalau ditegur, sampaikan saja bahwa ini belum ada. Karena ini menjadi kewajiban perusahaan untuk menyiapkan ya alatnya. Ya percuma juga kalau alatnya nggak ada, kawan-kawan kerja mau ngapain? Yang tadi sampaikan, jangan sampai menggadaikan nyawa demi keberlangsungan atau demi target produksi, jangan. Nah, sampai sekarang kawan-kawan sudah memahami itu. Tapi perusahaan juga responnya cepat, Mbak Lili. Artinya ketika memang ada salah satu alat yang memang sudah usang atau rusak gitu ya, sudah ada penggantinya, jadi cepat gitu. Jadi tidak sampai lift time-nya, waktu tunggunya itu terlalu lama gitu. Misal sudah ada, ini rusak,
langsung lapor ke atasan langsung ke gudang ngambil. Jadi stoknya sudah ada sekarang. Jadi tidak lift time-nya tuh udah waktu tunggunya tidak lama gitu. Jadi kalau kita bilang durasinya terlalu, jadi sekarang sudah ini ya sudah stoknya sudah ada. Jadi ketika ada alat kerja yang rusak ya kita sudah ada siap kecuali nunggu mati listrik ya. Nah kalau mati listrik tadi beda ya. Dan itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh kawan-kawan gitu ya, mati listrik gitu, apalagi dari PLN gitu ya. Gitu jadinya. Oke Bung, terakhir nih buat penutupan. Ada nggak sih kalau kata-kata buat perusahaan, teman-teman buruh atau teman-teman lain yang lagi nonton nih Bung? Sebenarnya bukan kata-kata terakhir kan. Kalau kata-kata terakhir itu seolah-olah bagaimana untuk penutup gitu. video ini Bung. Bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu bukan hanya sebatas simbol atau semboyan gitu. Tapi lebih kepada kalau bagi saya atau bagi kami itu memaknai bahwa K3 itu adalah kita, kami, dan kamu. Artinya bahwa ini adalah relasi. Ya, manusia dengan manusia, manusia dengan kerja, manusia dengan nilai-nilai kemanusiaannya itu sendiri. Artinya, percuma target tercapai, tapi kalau nyawa kita yang menjadi taruhannya. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa K3, keselamatan kerja itu di atas segala-galanya. Kita harus memastikan bahwa kita berangkat dengan selamat, ya pulang kerja juga harus dengan selamat. Jangan sampai menggadaikan nyawa kita demi keberlangsungan perusahaan. Yang paling penting perusahaan ya juga jangan sampai demi ya target atau demi profit sampai menggadaikan nyawa pekerjanya demi keberlangsungan perusahaan. Saya pikir kita sudah sampai dengan pada kesadaran di mana pekerja dan perusahaan harus kolaboratif ya. Jangan sampai bahwa beban perusahaan itu menjadi beban pekerja, tidak, tapi berbicara K3 ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, bahwa pemerintah juga sama bertanggung jawab, perusahaan juga sama, kita pekerja juga sama. Artinya dari kita, kami, dan kamu itu semuanya aware terkait K3 ini, bahwa K3 di atas segala-galanya. Itu sih bagi saya. Oke, mantap Bung. Terima kasih banyak atas kalimatnya ya. Kalimat penutup video ini, bukan kalimat terakhir nih Bung. Oke, makasih banyak Bung Kartono udah sama-sama, mau spill realita K3 di sektor lem sendiri. Gimana dari ceritanya Bung Kartono ini ngebuka banget kalau misalkan di sektor lem sendiri K3 atau SOP itu bukan cuma soal hitam di atas putih, tapi itu udah menjadi suatu kebudayaan. Teman-teman harus ingat satu kalimat, sertifikat K3 bisa di-print ulang, tapi jari yang putus nggak akan bisa tumbuh lagi. Kerja boleh semangat, target harus dapat, tapi pulang selamat itu wajib. Saya Lili Aulia, pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya. Peace out.